Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, baginda Nabi Muhammad SAW juga merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Hati kita pasti tersayat-sayat ketika mengetahui kisah detik-detik wafatnya baginda Rasulullah. Saat hari wafatnya Nabi Muhammad, tak cuma penduduk Madinah yang gempar, para malaikat dan alam semesta juga berduka menyaksikan wafatnya Nabi yang menjadi suri teladan umat manusia. Bagaimana kisah mengharukan detik-detik wafatnya Rasulullah SAW? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Setuju? Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Sebelum ajal menjemput, beliau memang sakit sampai tidak bisa mengimami salat jamaah di masjid. Pada Senin pagi, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah SWT tersebut. Dia menyamar sebagai orang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi. "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapa dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah menyuruh malaikat maut untuk masuk ke dalam. "Masuklah wahai malaikat maut." Perkataan Rasulullah itu sungguh menyedihkan. Fatimah mencoba menahan tangisnya. Malaikat maut masuk dan menghampiri Rasulullah sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Saya diutus oleh Allah untuk memberikan pilihan kepada Anda. Al-Baqa' fi dunya, artinya tetap di dunia, atau Ar-Rafiqul A'la, artinya dengan Allah. Jika Anda izinkan, saya akan lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ar-Rafiqul A'la, dengan Allah." Rasulullah kemudian menanyakan, kenapa malaikat Jibril tidak ikut menyertainya. "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab,
"Ya wahai kekasih Allah." Ketika Jibril datang ke hadapan Rasulullah, beliau berkata, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, "Sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu." Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku." Jibril menjawab lagi, "Sesungguhnya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu." Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Anda, Rasul. Andalah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Perlahan roh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Apakah ini?" tanya Rasulullah. Lalu malaikat Israel menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Itu adalah rasa sakit saat kematian." Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sambil mengucap, "La ilaha illallah, innalil mauti isyakarat." Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian ada sakitnya kematian, yaitu sakaratul maut. Dengan rasa sakit yang teramat itu, Rasulullah SAW kemudian memohon kepada Allah agar diringankan sakaratul maut beliau. Lalu malaikat Israel berkata, jika itu sudah diringankan hingga 70 kali. Setelah itu Rasulullah menangis lantaran mengingat umatnya. Rasulullah menangis dan memohon kepada Allah agar meringankan sakaratul maut kepada umatnya dan membebankan sakaratul maut kepada Rasulullah. Permintaan Rasulullah SAW untuk membebankan rasa sakit sakaratul maut tersebut kemudian dikabulkan dan membuat Rasulullah merasa sakaratul maut yang teramat sakit. Saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha merasakan panas dan keringat dingin dari dahi Rasulullah SAW yang berada di pangkuannya. Dalam masa melewati sakaratul maut, Rasulullah SAW pun menitipkan salam untuk umatnya. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. "Usyikum bisolati wa ma malakat aimanukum." Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu, ucap Nabi dengan suara yang amat lirih. Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. "Ummati, ummati, ummati," yang artinya umatku, umatku, umatku. Keringat dingin kembali mengucur dari dahi Rasulullah SAW. Kemudian keringat itu diseka menggunakan tangan Rasulullah sendiri yang dipegangi oleh Aisyah. Saat itulah Rasulullah SAW wafat di bangkuan Aisyah. Seluruh umat muslim menangis dan tak percaya dengan kabar wafatnya Rasulullah SAW. Air mata seluruh umat tak bisa terbendung. Para sahabat pun berdoa agar bisa bertemu kembali dengan Rasulullah di surga yang kekal abadi. Mulanya Umar tidak bisa menerima wafatnya Nabi Muhammad, hingga dirinya nyaris mengacungkan pedang dengan mengancam akan membunuh siapapun yang menyebut Nabi Muhammad telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan meninggal sampai dihabiskannya orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Umar. Seorang pemimpin yang lembut, Abu Bakar As-Siddiq, datang untuk menenangkan pikiran Umar. "Saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad,
maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tak akan pernah mati, kata Abu Bakar. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah pun tak kuasa menahan kesedihan usai ditinggal oleh Nabi Muhammad. Hatinya bergetar tatkala melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya, hingga saat nyawanya hendak dipisahkan dari raganya, Nabi Muhammad justru mengkhawatirkan umatnya, bukan dirinya sendiri. Nabi Muhammad bahkan memohon agar rasa sakit akibat dicabutnya nyawa ditimpakan kepadanya. Nabi tidak ingin umatnya juga merasakan sakit yang sangat luar biasa ketika ajal menjemput. Adakah cinta kita sama besarnya seperti besarnya Rasulullah mencintai kita sebagai umatnya? Apa yang telah kita perbuat untuk beliau yang setiap malam mendoakan umatnya? Bukankah beliau telah mengajarkan kita tauhid dan kasih sayang Allah? Kalau bukan karena beliau, tentulah kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman dan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.